tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ya, firman Tuhan menjadi renungan pada Kamis Putih malam ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-23. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia buatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikian firman Tuhan. Ini merupakan perayaan besar umat Kristen yang disebut Kamis Putih. Apa yang menjadi perayaan kita malam ini? Sebenarnya malam ini adalah sesuatu yang sangat genting dan sangat parah. Dan malam ini Yesus sedang memberi teladan, menunjukkan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi aniaya. Bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi fitnah. Bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi aniaya penderitaan oleh karena Injil Kristus. Dan bagaimana kita seharusnya jangan sampai menimbulkan orang lain menderita. Jangan sampai kita menjadi orang yang termasuk dalam golongan pengkhianat. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyangkal Yesus Kristus. Ada 3 perenungan besar bagi kita pada malam Kamis Putih ini. Tadi kita dengarkan liturgi pertama sampai ke-6, liturgi 1 sampai 3, itulah pergumulan Yesus sampai di malam ini. Lalu liturgi keempat sampai ke-6, itu dia sudah jalani dengan legowo, dengan pasrah. Tidak ada lagi penderitaan batin ketika dia menjalani besok Jumat Agung ini. Yesus sama sekali tidak menderita, walaupun dia sakit, walaupun dia luka, tapi dia di situ sudah legowo, sudah menikmati, sudah pasrah. Tetapi malam ini, inilah sesungguhnya malam pergumulan yang paling berat bagi Tuhan Yesus. Malam ini menjadi kunci bagi keselamatanmu dan keselamatan saya. Malam ini merupakan perayaan kunci bagaimana Yesus mengemban tugasnya sebagai Mesias, sebagai juru selamat, sebagai Allah yang menjadi manusia. Dalam keadaan dirinya sebagai manusia, dia punya hak
untuk memilih, untuk menentukan apakah dia akan taat terus kepada bapaknya atau mengambil keputusan malam ini, Bapak, aku menyerah. Kita lihat betapa dahsyatnya malam ini Yesus menghadapi peristiwa. Dimulai dari makan perpisahan. Kalau makan pesta itu enak, kita bersuka cita, kita ketawa ketiwi. Tapi kalau makan perpisahan itu sesuatu yang tidak nikmat. Kalau perpisahan karena sukacita barangkali ya bolehlah kita nikmat, karena akan bertemu kembali. Tapi kalau perjamuan ini merupakan perjamuan terakhir, murid tidak mengerti tapi dia tahu sebagai manusia inilah makanannya yang terakhir. Apalagi ini adalah makan Paskah, roti tidak beragi. Inilah makanannya yang terakhir. Kalau orang berkata, tapi dia masih makan roti. Waktu bangkit di tepi Danau Galilea, mereka masih makan ikan bakar. Dia bukan lagi dalam tubuh manusia sebagai darah dan daging. Dia sudah kembali kepada posisi semula sebagai makhluk mulia. Inilah makannya yang terakhir, makanan perpisahan. Dan ini merupakan satu deklarasi tentang perjanjian baru. Makan terakhir ini adalah deklarasi bahwa perjanjian baru telah dimulai oleh darah Kristus. Penebusan dosa bukan lagi oleh darah hewan, tapi oleh iman kepada darah Kristus. Inilah makna perjamuan terakhir Yesus. Makanan terakhirnya adalah deklarasi dimulainya perjanjian baru. Makanan terakhirnya merupakan satu penetapan dimulainya perjamuan kudus gereja. Makan terakhirnya ini adalah penetapan kenapa kita melakukan perjamuan kudus di gereja. Ini adalah peringatan akan Yesus. Ini adalah peringatan akan persekutuan kita dengan Allah menjadi satu kesatuan tak terpisahkan lagi oleh darah dan daging Yesus. Ketika kita memakan dagingnya, kita menjadi satu tubuh dalam satu gereja. Ketika minum darahnya, kita menjadi satu roh, satu hakikat. Kita menjadi makhluk-makhluk ilahi. Tubuh kita bisa mati, tetapi Tuhan sudah menyediakan tubuh yang lain. Oleh karena kuasa perjamuan kudus yang terakhir. Yang kedua, malam ini merupakan pergumulan terberatnya. Karena di malam ini dia berdoa. Berdoa bersungguh-sungguh sampai menangis, sampai berpeluh bercampur darah saking takutnya. Pernah ada satu kejadian, seorang perempuan Aceh, dari ubun-ubunnya keluar darah ya. Oleh karena apa? Dia takut ketahuan kalau dia perempuan. Karena dia bekerja sebagai satpam untuk memenuhi kebutuhan adiknya untuk sekolah. Maka dia menyamar seperti laki-laki. Dalam pergumulan yang berat sehingga dia kena penyakit itu, sering keluar darah dari kepalanya. Setelah diperiksa, itulah gambaran bagi kita bagaimana mungkin Yesus berpeluh bercampur darah karena dia sangat ketakutan. Orang yang dipelihara ibunya sejak kecil, yang dimanja, jangankan dipukul, dicium pun tidak pernah. Tetapi dia melihat besok dia akan diludahi. Malam ini dia akan ditangkap. Yang tadinya dia dielu-elukan, disambut bagai raja, bagai artis papan atas. Dalam sekejap hancur
semua. Dia menjadi bahan olok-olokan. Dan dia melihat itu malam ini sebelum terjadi. Makanya dia menangis berpeluh. Bapak, kalau masih ada cara lain, kalau masih ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia ini, tolong jangan ini. Andaikan bisa dengan melakukan hukum Taurat itu manusia bisa masuk surga. Bapak, tidak perlu aku harus menjalani ini. Bukankah di tangan mereka sudah ada kitab suci, sudah ada hukum Taurat, sudah ada peringatan. Harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kalau masih mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripada. Itu permohonannya. Dan saya yakin bukan hanya itu yang didoakan. Sampai 3 kali dalam satu malam itu dia bergumul. Sampai malaikat datang memberi kekuatan, pun dia masih tetap ketakutan dan berdoa. Bayangkan saudara. Tapi orang masih tega juga mencelanya. Tuhannya orang Kristen ketakutan. Waduh, apalah kira-kira yang akan didapatkannya? Tuhannya orang Kristen ketakutan. Yesus Kristus Tuhan kita itu adalah manusia. Sama seperti kita, hanya membedakannya saya berdosa, dia tidak. Yang membedakan saya tidak sempurna, dia sempurna. Tetapi dia manusia. Dia takut. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, andaikan itu saya, andaikan itu saudara, andaikan itu kita, masih sanggupkah kita bertahan? Andaikan kita dilahirkan dalam penderitaan. Kalau saya barangkali 80% masih bisa bertahan di sini. Karena sejak lahir saya sudah tahu apa itu derita, apa itu sakit. Mulai dari anak kecil kalau soal berantem itu kita sudah jagonya. Belum sekolah sudah dibawa mermahan, tahu mermahan, gembala. Tidak bisa manjat pohon mangga. Untuk dapat pohon mangga harus mau dilaga dengan anak orang lain. Berantem dulu, ketepuk baru dikasih mangga. Masuk sekolah SMP, SMA, terus berantem. Tidak ada hari, tidak ada minggu lah, nggak usah hari. Tidak ada minggu tanpa berantem. Dikeroyok itu sudah 3 kali yang saya ingat dikeroyok. Dikeroyok mas saya, preman. Yang kakak adik 3 pasang kakak adik sudah kuhadapi. Artinya kalau udah terbiasa mengalami tepukan, pukulan, tinjuan, mungkin masih bisa bertahan. Tapi kalau anak mama tidak pernah dicubit, tiba-tiba harus mengalami semuanya. Kalau orang yang tidak pernah populer, tidak pernah kenamaan, tiba-tiba tidak jadi ternama, ya nggak masalah orang memang nggak ternama. Tapi ini yang sudah disembah sebagai Tuhan, yang sudah disambut sebagai Mesias, harus menjadi sampah. Bagaimana mungkin sanggup? Ada yang harus saya luruskan kepada kita, anak-anak Tuhan, jemaat gereja, orang-orang Kristen. Banyak orang berkata, oleh ketaatan Yesus, maka dia menjadi Tuhan. Maka kalau engkau taat seperti Yesus, engkau diangkat Tuhan menjadi Mesias, menjadi Tuhan juga. Itu salah. Yang benar ialah Yesus sanggup taat sampai mati oleh karena dia adalah Allah itu sendiri.
Sebab kalau bukan dia, tidak mungkin dia sanggup melakukan itu. Tidak mungkin dia bisa sanggup menaatinya sedemikian rupa tanpa celah setitik pun. Kenapa dia sanggup? Karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Amin. Sehingga dalam keadaannya sebagai manusia, dia sanggup melakukan apa yang Tuhan mau. Beda dengan kita. Kenapa kita tidak sanggup menaati firman Allah? Bukankah firman Allah itu sederhana? Cukup mengasihi Tuhan segenap hati, cukup mengasihi sesama dengan seperti diri sendiri. Selesai. Tapi faktanya tiap hari kau tidak sanggup melakukannya. Kenapa? Karena kau bukan Tuhan, karena kau bukan Allah, karena kau manusia berasal dari debu tanah. Itu yang membedakan. Saya yakin dia berdoa bukan hanya masalah dirinya sendiri sampai dia berkeluh seperti itu. Tidak mungkin. Dia pasti berdoa kepada gereja. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Yohanes 17 ayat 23. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Ayat ini merupakan ayat visi badan kerjasama antar gereja. Sebabnya dalam badan kerjasama antar gereja, Kamis Putih itu saya sebut sebagai Kamisnya badan kerjasama antar gereja. Kenapa? Karena pada malam ini dia berdoa khusus untuk kesatuan gerejanya. Saudaraku, malam itu dia melihat gereja yang akan dia dirikan sebagai jemaatnya, sebagai tubuhnya adalah terdiri dari bangunan batu-batu hidup, di mana batu-batu ini semuanya banyak tingkah. Semua mau jadi kepala, gak ada yang mau tangan, gak mau jadi kaki. Semua mau mengatur, gak ada yang mau diatur. Tersinggung sedikit, pindah gereja. Ya kan? Kalau sudah jemaatnya besar, tersinggung sedikit dengan pimpinannya, bawa beberapa jemaat, bangun gereja baru. Yesus sudah melihat kondisi ini, saudara. Sehingga dia sampai berdoa, berpeluh, bercampur darah, Bapa, supaya mereka menjadi satu. Saudara tahu? Di Indonesia sekarang ini lebih dari 300 merek gereja yang beraras nasional. Artinya bisa buka cabang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 300 gereja. Belum yang bersifat lokal, tingkat kota Medan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Bisa ribuan merek gereja, mereknya ya. Dan semua gereja dan anggota jemaatnya, pelayan-pelayannya, imam-imamnya, pendeta-pendetanya berdoa kepada Tuhan yang satu dengan 1000 permintaan. Saudaraku, dengarkan ini. Permintaanmu didengarkan, dikabulkan oleh Tuhan yang satu ini. Tapi jutaan bahkan miliaran orang percaya diminta supaya satu. Tidak ada yang mau. Camkan ini baik-baik. Kan kami gereja yang terbesar, kan kami gereja paling tua, kan kami gereja paling kaya, kan kami gereja yang jadi sponsor. Tapi ketika ibadah perenungan seperti ini, semuanya meneteskan air mata. Bagaimana tidak menangis? Bagaimana dia tidak berkeringat, bercampur darah? Juga dia melihat keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang dalam pergumulan. Bagaimana kau sudah berbuat baik kepada saudaramu, tapi saudaramu masih tega menjelekkan kau di luar. Yesus sudah lebih dulu mengalaminya, dan dia sudah berdoa untuk engkau. Bagaimana engkau berjuang bagi bawahanmu, mengkader mereka, memperlakukan baik mereka. Tapi begitu mereka dapat kesempatan, kau dijengkilkan, dibuang tak berharga. Posisimu diambil alih sama dia. Tuhan sudah melihat itu dan sudah berdoa untuk menguatkanmu malam ini. Bagaimana dia tidak bergumul?
Yesus sudah lebih dulu mengalami apa yang kau alami dan dia sudah berdoa untuk kau dan aku. Amin. Yang ketiga, pergumulan apa yang kita rayakan malam ini tentang pengalaman Yesus di Kamis Putih? Pergumulan ditinggal orang kepercayaan. Kita sudah baca tadi dan kita ikuti liturgi tadi. 3 kali dia berdoa. 3 kali dia amin kembali ke muridnya. Muridnya dalam kondisi, ya kan? Bayangkan bukan sekali aja loh. Mungkin kalau yang pertama nggak apa-apa lah. Yang kedua habis berdoa datang Petrus dan yang lain posisi tidur. Sampai 3 kali dia berdoa datang juga tidur. Waduh. Padahal itu muridnya nggak tahu ya. Dia nggak tahu situasi itu. Tapi batinnya pasti sangat terluka. Andai kau sekarang divonis, maaf ya, mati. Umurmu tinggal 1 jam lagi. Dan hanya kau yang tahu dengan Tuhan. Dan orang tidak tahu. Kau bergumul berdoa dan mengalami seperti ini. Orang tetap berketawa ketiwi di sekeliling. Anak-anakmu masih tetap ya tidak mau disuruh atau apa-apa itu nggak mau. Sakit nggak di sini? Sakit. Sangat menyakitkan. Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja? Aku nggak minta kau semalam-malaman bersama saya. 1 jam saja. Tapi Petrus tidak mengerti semua. Yesus tahu. Yesus tahu dan Petrus itu murid-muridnya itu adalah perwakilanmu. Perwakilan kita. Banyak yang Tuhan inginkan dari kau, tapi satu pun tak ada yang kau penuhi keinginan Tuhan. Dan kau tidak menyadari. Itu satu kesedihan di mata Tuhan, saudara. Petrus tidak tahu, Yesus tahu. Sebentar lagi Yudas, muridnya yang dikader, yang dipersiapkan menjadi salah satu di antara 12 hakim yang menghakimi 12 suku Israel. Muridnya itu sedang dalam perjalanan menuju kemari dengan ciuman pengkhianatan ini. Dan Petrus yang tidak mengerti apa-apa ini, yang sok jago ini, biarkan mereka goncang, biarkan mereka kabur, saya tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin kita di antara Petrus sikap spontanitas ada yang seperti itu. Tapi mungkin juga teman kita ada yang seperti itu kepada kita. Kita begitu percaya karena perkataannya begitu meyakinkan dengan kita. Tapi begitu kejadian, mana orangnya? Di depan mata kita dia mengaku tidak mengenal. Bayangin. Di depan mata kita. Yesus sudah lebih dulu mengalami. Itulah yang menjadi kekuatan bagimu. Saya rindu kita baca bersama-sama untuk menjadi kekuatan kita malam ini. Ayat yang 31 dan 32. Simon 1-2 ya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Saya rindu kita baca dengan penghayatan yang serius. Kita baca sekali lagi ya. Saya berharap saudara ganti namamu dalam hati si Simon itu adalah kau sendiri. Simon 1-2. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau telah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Ini diucapkan Yesus saat Petrus berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau.
Yesus bilang apa? Sebelum ayam berkokok 2 kali, kau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu, Yesus sadar, Yesus mengerti siapa engkau, siapa Petrus, siapa kita, siapa saya. Tahu kepribadian, tahu kelemahan. Maka dia berkata malam ini, dia berdoa malam ini, aku telah berdoa untuk engkau. Sebenarnya iblis menuntut supaya engkau ditampi sebagai lapung, tahu lapung ya, menir, sampah, ampas. Karena kau tidak layak. Tapi jangan takut, aku telah berdoa untuk engkau. Tapi ingat, Petrus, tulus, sebutkan namamu. Kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Kalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Bahwa apa yang kita alami sudah lebih dulu Tuhan alami. Dan apa yang kita alami sudah lebih dulu Tuhan beri kita kekuatan. Itu sebabnya 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah adalah setia. Ketika kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Amin. Inilah yang kita rayakan pada Kamis ini. Maka menghadapi hari esok, jangan lagi takut. Yesus menjalani hari esoknya itu pada Paskah Jumat Agung itu. Dia berkata apa? Jangan tangisi aku, tangislah dirimu sendiri. Yesus tidak menangis lagi besok. Ya, kita menangis melihat dia disiksa, tapi sebenarnya dia tersiksa pada malam ini. Bagi dia pribadi, siksaan terberatnya adalah malam ini. Persimpanan yang sangat menentukan, kiri atau kanan, taat atau berontak. Dan Alkitab berkata, besok pada renungan Ibrani ini, oleh ketaatannya itulah engkau menikmati selamat sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Tuhan, kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus, yang hidup, yang bekerja, sungguh berkarya dalam kehidupan kami, untuk mengingatkan kami bahwa Engkau ya Tuhan Yesus telah berdoa untuk kami, untuk kekuatan kami, menguatkan kami menghadapi hari esok, menghadapi fitnah, aniaya, kekejian dan segala macam, dan bahkan kuasa-kuasa kegelapan. Kami tahu doa Tuhan Yesus sungguh melampaui segala doa. Adalah doa yang sempurna yang tidak mungkin tidak didengarkan oleh Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, kuatkan hati kami supaya kami tetap berjalan dalam Roh-Mu dengan percaya diri bahwa Allah beserta dengan kami. Apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.